Selamat pagi Sobat Tekno, jadi bareng saya Mukti Widodo. Kali ini kita sudah ada di depan PT Madu Nusantara. Jadi kali ini kita akan ngeliput nih isi dari perusahaan PT Madu Nusantara. Dan juga pastinya kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai teknik penjualan dari PT Madu Nusantara kali ini. Yuk langsung aja, ikutin aku terus. Selamat pagi Sobat Tekno, kali ini kita sudah berada di PT Madu Nusantara bersama dengan Ibu Hari Winarsi selaku Branch Manager dari PT Madu Nusantara. Selamat pagi Bu Hari Winarsi, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu nih Bu, saya kan ingin bertanya-tanya seputar tentang perusahaannya Bu ya. Sejak kapan perusahaan ini berdiri Bu? Sejarah kilas balik dari PT Madu Nusantara. 1985. Sudah lumayan lama ya Bu. Saat ini untuk jumlah karyawan sudah berapa banyak Bu? Jogja 106 ya, 106. Oh berarti ini ya Bu, apa namanya inti perusahaan? Inti. Berarti buka cabang di mana aja nih? Masih ada sub di Magelang sama Purwokerto. Oh. Untuk kegiatan promosi produk, apakah perusahaan Madu Nusantara ini menggunakan sosial media atau masih menggunakan promosi mulut ke mulut? Ya kita pakai sosial media, pakai direct selling, pakai event, pakai seminar, pakai event-event sih kebanyakannya. Produk yang diproduksi oleh Madu Murni Nusantara apakah sudah menggunakan teknologi yang memadai atau masih menggunakan alat-alat tradisional Bu? Kita ada yang manual, ada juga yang sudah modern. Jadi ada dua. Dan itu mungkin di pabrik ya, itu rahasia perusahaan kita nggak tahu ya. Ada perbedaannya nggak Bu? Maksudnya kenapa masih ada yang masih ada yang tradisional dan ada yang teknologi? Apakah yang menggunakan tradisional tuh untuk menjaga kemurniannya atau gimana? Iya, kalau yang yang masih tradisional tuh mungkin itu menjaga kemurnian. Tapi kalau yang kayak minuman gini kan tetap pakai teknologi pabrik. Iya siap, butuh pengawet juga ya Bu ya kalau seperti ini. Hambatan apa saja yang dialami oleh perusahaan ini Bu sejak mulai produksi? Kalau saya kira nggak ada ya. Hambatannya itu mungkin produksi ya. Kadang-kadang kan tidak selalu madunya ready ya. Karena madu ini kan sulit ya. Nggak selalu tawon itu. Ada ngentup tiap hari. Iya. Seperti kan kemarin kita sempat dilanda dengan COVID-19 ya Bu ya. Apakah selama COVID-19 itu ada kendala penjualan atau seperti apa Bu? Kita nggak ada kendala, justru laris ya, laris manis. Justru laris waktu di luar biasa. itu, justru ada lucky di situ ya. Oh iya. Yang membuat perusahaan ini tetap bertahan hingga saat ini dan mampu bersaing dengan perusahaan yang sama-sama memproduksi olahan madu itu kira-kira apa Bu? Ya satu komitmen ya, menjaga komitmen, terus ya loyalitas pasti. Terus yang ketiga ya kita membuat orang-orang di sini ya happy ya. Kerja itu happy, jadi fun aja. Kerja sebagai hiburan, sebagai hobi ya. Siap. Syarat apa saja Bu yang dibutuhkan ketika kita ini ingin mendirikan usaha yang dapat sukses ke depannya untuk sobat-sobat Tekno di rumah biar tahu nih apa rahasia kesuksesan dari Madu? Fokus ya. Kedua ya harus bersungguh-sungguh. Ketiga ya disiplin ya. Disiplin itu bukan waktu, disiplin itu memanage diri sendiri, memanage uangnya, memanage perusahaannya. Jadi orang mau sukses itu bukan hanya sekedar semangat tok tuh nggak cukup ya, harus punya strategi marketing juga. Siap. Kalau untuk pendistribusian produk ini Bu sudah tersebar di mana saja? Kita kan Madu Nusantara sebenarnya udah banyak cabang ya, dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi sebenarnya promosi itu udah luar biasa. Mungkin udah penuh malah kayaknya ya, tempat-tempat itu udah full. Apakah ini produk ini sudah sampai ke luar negeri juga Bu? Pernah terakhir di Korea sama Malaysia, Singapura, tapi kayak sekarang udah enggak. Untuk sendiri Bu, apa produk atau produk dari Madu Nusantara yang paling laku atau paling kayaknya ini ya super ya, ini kata temanku tadi mau di bawah beli, dia mau paling enak ini. Oh, ini apa? Katanya enak ya. Kalau udah pernah sih, tapi kok katanya paling enak yang super. Oke.
Mungkin cukup seperti itu Bu. Oh, gitu ya. wawancara kita kali Ya, ini, terima oke. kasih. Oh, terima kasih Bu sudah berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Boleh. Selamat pagi. Siap. Bu. Selamat pagi. Sekarang kita giliran ketemu dengan Ibu Wina selaku Sales Manager di PT Madu Nusantara. Oke, selamat pagi Bu. Apa Ya, kabar? selamat pagi. Alhamdulillah baik. Oke, saya ingin tahu nih Bu, sebagai Sales Manager dari PT Madu Nusantara tugasnya apa aja sih? Sebagai sales manager, namanya sales manager ya. Jadi memanage semua marketing ya. Jadi saya intinya kepala marketing di sini. Saya membawahi semua all divisi yang ada, baik di Jogja sama di Depo. Terus tugas saya juga mempertanggungjawabkan ya semua marketing ya. Jadi apapun mungkin untuk event-event, untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan marketing, dengan semua promosi kita yang ada di outlet, semuanya kontrak-kontrak kerja, itu semuanya menjadi tugas saya. Dan saya juga harus mempertanggungjawabkan kepada manajemen setahun sekali, yaitu kalau kita rakernas itu setahun sekali. Itu adalah salah satu tugas sales manager juga. Madu Nusantara ini kalau boleh tahu udah bekerja sama dengan toko retail apa aja Bu? Kayak Indomaret, mungkin Alfamaret. Penjualannya Alfamart itu ya. sudah dimasuk ke Indomaret juga. Ya, untuk penjualan sendiri kita sudah masuk di semua tipe outlet. Kita ada dua, kita masuk ke tipe yang modern, jadi modern market sama yang tradisional market. Modern market salah satunya kayak Indomaret, kayak Hypermart, terus semua toko yang itu nasionalnya ya. Kalau sama Alfamart, Indomaret itu termasuk outlet nasional. Untuk outlet lokalnya kita di semua apotek kita sudah ada. Kita bekerja sama dengan seperti kayak Mirota Kampus, Ramai, yang toko lokal, Progo, itu semua outlet seperti itu kita sudah masuk. Terus sama outlet minimarket yang lain, kita semua di situ sudah masuk. Untuk bagian e-commerce-nya Bu, online-nya apakah ada online shop-nya Bu, kayak Shopee, Ada, Tokopedia? online ada, kita Tokopedia ada, Shopee ada, terus di Facebook itu apa namanya? Marketplace. Marketplace itu juga ada, kita semua udah masuk. Tapi kalau menurut saya kita untuk penjualan dan income kita yang terbesar justru dari yang kita promosi di outlet satu sama yang event. Kita event. melakukan event-event. Jadi di event gitu ada stand-stand gitu ya Bu untuk Ya, produk-produk. kita melakukan kerjasama dengan berbagai kita tidak hanya kayak supermarket ya, kita juga menjalin kerjasama seperti komunitas, seperti misalkan komunitas sepeda, komunitas senam. Terus itu adalah salah satu promosi kita, karena kalau senam itu menurut saya kan mereka minumnya dapat honeymoon nih, dapat honeymoon sama jus madu nih. Sambil kita melihat iklan yang ada di TV, terus kita melihat mendengarkan iklan di radio, orang hanya akan membayangkan ya kalau di radio sama TV. Tapi kalau saya lebih senang melakukan kegiatan event bekerja sama dengan pihak ketiga, itu justru ataupun saya bikin sendiri itu dengan senam, lomba mewarnai, berarti saya kerjasama dengan Himpaudi, dengan IGTK. Contohnya kemarin kita barusan lomba mewarnai di Pasar Seni Gabusan itu sampai 1.000 anak, itu dari TK SDIY, itu kerjasama dengan IGTKI. Nah itu mendapatkan, semua peserta mendapat jus madu ya, sama kertas gambar dari kita. Itu adalah salah satu promosi, menurutku promosi yang paling mengena ya, karena orang tidak hanya membayangkan dan melihat, tapi dia juga memegang dan minum produk kita. Itu adalah promosi kita. Jadi kita menjalin kerjasama dengan dinas-dinas juga. Apalagi kemarin kita COVID, nah semua outlet seperti dinas semua ya, seperti dinas pertanian, dinas
sosial, dinas kesehatan, semua itu kita kerjasama di situ, kayak BPN dan lain-lain. Itu semua kita masuk di paket gizi mereka. Jadi semua karyawan mereka dapat paket gizi madu untuk termasuk kampus ya. Kemarin salah satu kampus tuh yang banyak itu kayak UGM, terus Poltekkes Kemenkes, nah itu salah satunya, itu paket gizi untuk karyawan memakai madu Nusantara. Jadi itulah promosi kita dengan secara langsung. Jadi daripada di Shopee dan yang lain-lain, itu memang iya ya untuk masyarakat di luaran sana mungkin yang suka online kita ngaruh, tapi lebih yang ke situ ya. Jadi itu income kita yang lebih besar dari situ. Kan untuk event kan hanya bisa dilakukan di Jogja ya Bu. Maksudnya karena inti dari perusahaan ini kan di Jogja. Jadi event yang dilakukan itu sering di Jogja. Kita kan punya kantor depo ya, punya kantor depo di Magelang, di Purwokerto, dan di Jogja. Kantor Jogja ini adalah kantor cabang. Jadi untuk event kita lakukan di depo juga ada, di Purwokerto, di Magelang ada, di Jogja pun akan lebih banyak ya di sini. Tidak hanya kita melakukan event atau kerjasama stand di luaran, tapi kita juga mendatangkan di sini. Di hall kita sering kita kerjasama dengan Nahdlatul Ulama. Ini besok ini di bulan Februari kita juga udah kepake hallnya untuk IGTKI dengan Himpaudi. Jadi kita kerjasama seperti itu. Itu juga promosi langsung menurut saya. Mereka tahu kantornya Madu Nusantara, mereka bisa melihat ke showroom berbagai produk, mereka bisa berbelanja, dan semua orang yang datang ke sini semua mendapatkan produk minuman kita. Jadi itu, selain itu kita kemarin ada studi banding TK ya. Jadi kita mendatangkan itu. Kemarin ada SMK dari Tasikmalaya. Itu kebetulan memang saya sendiri, itulah yang jadi tugas saya juga ya. Tasikmalaya kemarin dia jurusan administrasi perkantoran, jadi dia kunjungan ke sini, nanti ada moderator dari kami. Lumayan itu dari Tasik kemarin sekitar 4 bis ya, 4 bis wisata besar itu kita datang. Ini dijadwalkan besok di bulan Februari kita juga ada 2 kerjasamanya dengan Himpaudi dan IGTK Jogja juga. Kan sekarang lagi rame nih ya Bu ya, media TikTok. Apakah Madu Nusantara juga menggunakan TikTok untuk mempromosikan produknya? Ya, kalau untuk TikTok sebenarnya anak-anak udah semua punya TikTok ya di sini. Mereka otomatis sering mempromosikan produknya masing-masing. Terus kita juga punya sendiri. Kebetulan kemarin kita kerjasama dengan salah satu universitas, dan itu booming banget karena ada 6.000 mahasiswa yang wajib membuat video TikTok itu, dan dia jadi minuman kita yang Honeymoon kemarin yang masuk ke Honeymoon sama yang madu ini adalah salah satu bekal ya yang wajib dibawa oleh mereka, tugasnya seperti itu, dan dia membuat itu dengan video TikTok. Nah itu itu mengena banget ya kalau menurut saya, karena banyak komentar di situ yang positif juga. Apakah PT Madu Nusantara sendiri memiliki brand ambassador Bu untuk menarik para konsumen? Kalau brand ambassador belum ya, cuman ya brand ambassadornya anak-anak sendiri, dan kebetulan kita punya kerjasama dengan model yang sering mempromosikan produk-produk kita juga. Tapi kalau untuk kayak madu yang lain kita ada iklan di media, kita masih jarang ya. Tapi sebenarnya kalau lihat di TikTok ada sebenarnya TikTok, terus Madu Nusantara itu sebenarnya ada mereka yang bikin iklan, karena kita pernah mengadain lomba untuk bikin iklan. Waktu itu memang Honeymoon ya produknya, karena Honeymoon ini kemarin termasuk salah satu minuman yang terbaru ya, beda dengan jus madu. Kalau jus madu kan minumannya udah lama, ini sebelum pandemi Honeymoon ada. Oke. Terus hambatan selama mempromosikan produk itu apa Bu? Kalau banyak saingan ya Bu, ya kan PT Madu di Indonesia kan banyak ya Bu. Betul. Kalau hambatan sebenarnya itu kalau menurut saya nggak ada ya hambatan itu. Menurut saya di lapangan itu mungkin untuk negosiasi dan seterusnya, kalau itu udah biasa ya bagi kita. Pokoknya kalau kita tidak ada kata
tidak. Jadi semuanya harus berhasil. Apa yang kita mau kita nego ya kita harus bisa masuk ke situ. Kalau untuk kompetitor sebenarnya kalau membahas masalah kompetitor yang ada, saya mungkin tidak menyebutkan di sini ya untuk brandnya yang mungkin yang ramai ada di iklan. Kalau menurut saya malah bukan kompetitor saya. Karena harga di kita juga bersaingnya jauh ya. Karena madu mereka harganya mungkin murah banget ya. Kalau menurut saya madu murah itu gimana ya? Jauh dari kata murni. Iya. Kalau madu Nusantara saya bisa menjamin memang kemurniannya dengan membuktikan kita kafe-kafe, hotel, 80% hotel yang ada di Jogja, mereka masak di dapurnya untuk olesan, untuk apa semua mereka pakai madu murni kita. Ini masuk ke hotel dan kafe. Kalau adik-adik ini ada di daerah mana sih? Ring Road ya? Iya. Ring Road tuh mana ya restorannya? Kalau di Palagan itu kayak Pelem Golek, Banyu Mili, Parsley semuanya. Pizza Hut itu pakainya ini semua, Parsley itu semua pakai kita, madu kita. Jadi jarang ya mungkin pakai madu-madu yang sering iklan di TV itu, karena mungkin rasanya juga beda. Itu kan mereka punya chef sendiri ya untuk masuk di dapur. Jadi itu kalau masalah kompetitor, kalau menurut saya tidak ada masalah ya, karena kita lebih mengutamakan kualitas. Kalau produk yang paling laku keras Bu, itu yang mana? Laku kelas 2 produk ini kalau saya. Ini memang ada tambahan Royal Jelly dan Bee Pollen karena ini adalah produk dari madu randu. Terus madu randu itu adalah madu yang kualitasnya paling baik ya. Ini adalah ada tambahan Royal Jelly dan Bee Pollen-nya, jadi lebih bagus. Dia bisa diminum dari orang dewasa ya, anak-anak pun bisa. Terus kalau madu yang murni ini dari baby juga bisa. Dan dia selain itu dia banyak dipakai untuk masak ya. Kayak tadi di hotel, di kafe, di restoran tuh banyak memakai madu ini. Oke, cukup Bu. Terima kasih informasinya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Nah, kalau produk yang ini adalah produk yang paling laku keras di pasaran, guys. Ini dia nih contoh produk dari PT Madu Nusantara. Nah, buat kalian yang mencari madu yang terjamin keasliannya, bisa nih nyobain madu Nusantara ini nih, guys. Liputan kali ini cukup sampai sini aja ya. Kurang lebih seperti itu tadi cara pemasaran dari PT Madu Nusantara itu. Terus ikuti jejak kami di Sobat Tekno. Dadah.